Iya, udah oke. Thank you. Ustaz ya. Assalamualaikum Bu. Kita mulai aja Bu ya. Bu. Ya, Ustaz. Baik, ini ada soal sedikit. Ajib hadhil asilah at-taliyah bis-shahih. Yaitu adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Ya. Nah, ini hanya memilih salah satu dari dua pilihan. Yang pertama itu ada al-maktabu ala atau fil ardi. Yang betul yang mana? Ala. Ala. Selanjutnya ana azhabu an atau ilal masjidi. Ilal masjidi. Ila. Selanjutnya rojatu min atau kal madrasati. Yaitu minal. Sholaitu zuhro sobahan atau naharon. 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 Akumu amama atau fokotul labi. Amama. Amama. Ilal yamini atau ilal yamina. Yamini. Ilal yamini. Al-aklus salimu atau as-salimatu. Al-aklus salimi. Al-aklus salimu. Fil jismis salimi atau as-salimi. Salimi. Salimi. Terus itaqadna annallah lahu sifatur rahmah al-azimatu atau al-azimu. Al-azimatu. Al-azimatu. Ini kok nggak ada ini ya? Coba kotaknya. Terus ainal wasfu wal mausuf min hadil jumlah al-filu al-kabiru yamshi amamal an'ami. Mana wasofnya? Filu al-kabiru. Al-wasfunya al-kabiru. Kan sifat ya. Sifatnya al-kabiru.
Al-kabiru. Habis itu al-mausufnya yaitu al-filu. Ya, al-wasfu itu sifat. Al-mausuf yang disifati. Al-failu apa artinya Ustaz? Apa? Apa artinya Ustaz al-failu? Al-filu, gajah. Oh iya. Gajah yang besar Iya. berjalan di atas hewan-hewan ternak. Baik, kita lanjut ya ke pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, Bu. Bantu, ini harusnya belum kebuka ya. Baik, ini kita akan mempelajari yaitu yang berkaitan dengan apa? Dengan adawatul istifham. Ya, apa itu artinya adawatul istifham? Yaitu kata tanya, ya, kata tanya. Ya, ataupun alat-alat yang digunakan untuk bertanya, ya. Nah, yang pertama itu ada man. Man itu artinya apa? Siapa ya? Man. Siapa? Man itu artinya siapa? Maaf, belum diubah. Bu, ini kok nggak berubah ya? Siapa? Terus habis itu ma. Jadi man itu lisual anil akil, untuk menanyakan yaitu yang berakal. Yang berakal itu siapa? Manusia. Ma itu apa artinya ma? Apa? Ya, untuk menanyakan lisual anu ghairil akil, ya, yaitu untuk menanyakan yang tidak berakal, ya, benda, ya. Nah, terkadang dia juga bisa menjadi maza, ya. Apa bedanya ma dengan maza? Tahu nggak? Ma itu disambungkan setelahnya dengan isem, ya. Kalau mas muka atau apa namanya, mahaza, ya kan isem ya. Mahaza, atau misalnya ma al mahatoh allati amama baitina, yaitu stasiun apa yang berada di depan rumah kita, ya. Nah, itu adalah ma itu adalah kata tanya apa yang disambungkan dengan isem. Nah, selanjutnya untuk maza itu adalah kata tanya apa yang disambungkan dengan kata kerja. Ya, contohnya apa? Maza ta'mal, ya, apa yang kamu kerjakan. Maza taktub, apa yang kamu tulis. Nah, gitu ya. Paham, Bu? Paham, Ustaz. Contoh ini ya, Ustaz. Maza ta'mal.
Oke, selanjutnya aina. Aina itu artinya apa? Wahiyali soal anil makan, untuk menanyakan tempat. Di mana? Ya, artinya di mana? Contohnya misalnya Ainal masjidu, di mana masjid? Nah, ada ya. Nah, selanjutnya mata. Mata itu untuk menanyakan waktu, ya. Nah, itu artinya kapan. Misalnya mata mata tarji ila baiti. Kapan kamu pulang ke rumahmu? Terus kam itu artinya berapa? Nah, ini kam itu dikenal untuk menanyakan apa? Li soal anil adad. Ya. Misalnya kam wala dan laka, berapa anak yang kamu miliki? Nah, selanjutnya limaza. Limaza itu lisual anisa, sabab, untuk menanyakan penyebab, artinya kenapa? Limaza Fashalta fil imtihan, artinya kenapa kamu gagal dalam ujian? Ya. Fashalta itu artinya kamu telah gagal, ya. Kenapa kamu telah gagal dalam ujian? Nah, selanjutnya itu adalah kaifa. Kaifa itu artinya bagaimana. Kaifa itu lisual anil hal, yaitu untuk menanyakan apa namanya? Tentang keadaan. Ya. Keadaan, ya. Kaifa haluka. Nah, ringkas. Ini ya. Selanjutnya hal itu untuk apa? Untuk menanyakan di soal anil jumlah, untuk menanyakan tentang kebenaran kalimat. Biasanya untuk jawabannya itu antara na'am atau la, ya kan? Ya kan, Bu, ya? Apakah hal misalnya hal takul ruzan, gimana ya? Hal akal tak ruzza,
Isobahi, apakah kamu telah makan nasi di waktu pagi, ya kan? Jawabannya naam, misalnya naam. Terus naam baru akaltu ar-ruzza sobahi. Nah, gini ya. Baik. Ini kan ummuka. Siapa ibumu? Baik. Sampai di sini udah difahami, Bu? Bisa translate yang terakhir, Ustaz. Hal akalta. Ar-ruzza fis sobahi, apakah kamu telah memakan nasi di waktu pagi? Nah, gini Bu ya. Iya, saya pagi. Oh, kamu telah makan akalta, ya. Terlihat kan aku. Habis itu kamu perempuan telah makan akalti. Ya. Kalau saya di sini akal tuh ya. Ya, akaltu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Jasimnya kemana? Ustaz Jasimnya terlempar seperti yang Ustaz. Oh. Terlempar. Gimana? Sekarang hostnya, saya jadi hostnya. Bu Zaita sehat? Alhamdulillah Ustaz. Suaranya kayak sakit gitu. Siapa aja sih sebenarnya kelas 3 ini, level 3? Siapa aja? Kurang tahu ya Ustaz ya. Itu kan siapa ada Bu Rizka, tapi Bu Rizka kan dia ini ya. Karena lanjut level 4 mungkin level 3-nya kalau pas lapang mungkin ya. Bu Rizka. Bentar. Dokter Wasinga ini harusnya dia Dokter Wasinga. Bunila Febri tadi yang izin Bunila ya?
Bu Rizka. Mengucapkan hari Ihsan dimulai. Mengucapkan hari pertama ya. Bu Rizka itu masih ragu-ragu naik kelas 4 ya. Naik level 3. Masih ragu-ragu. Belum ujian. Alhamdulillah udah datang lagi. Menjadi co-host. Kenapa Cecim? Berarti hari ini yang dapat dari RT 7. Ya, yang dapat Bu siapa? RT 5 Soleha, RT 2 Bu Irma. Ya, hari ini RT 2. Halo, Assalamualaikum Pak Cecim. Pak Yasim, Assalamualaikum. Udah masuk tapi belum komunikasi. Pak Yasim. Apa katanya? Setipe dan suaranya tidak bisa dibuka. Oh, ini pakai HP. Ya udah, bacain aja. Saya juga pakai HP ini. Oh, bentar. Udah jadi co-host kok. Udah jadi co-host aja sih. Host tidak mengizinkan peserta untuk membicarakan mikrofon. Oh, ya baik. Minta untuk mulai video. Minta dibunyikan. Oke. Sekarang bisa coba aja. Lalu cek. Ditunggu dulu ya Bu Zeta. Ini lagi ada trouble dengan laptop.
Rima, makan. Assalamualaikum, Ustaz. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar tiba-tiba. Sinyal berarti. Ini tadi sinyalnya tiba-tiba mati, Ustaz. Ini internetnya. Gitu. Iya. Ada. Sekarang saya co-host lagi. Kok? Ya, co-host lagi dah. Tapi udah di ruang perawatan. Kata Mbak Yanti udah di ruang perawatan. Masuk ICU sebentar. Masuk ICU?
keluar lagi tadi satu. Udah. Baik. Ini kita lanjut Bu ya. Oh iya, ini ada azan duhur. Yes. Kita dengar azan dulu ya. Siap. Belum bisa aja Sim. Ini azan dulu Sat. Azan apa? Azan duhur. Zuhur? Ya. Oh. Oh, azan zuhur. Ini kedengaran azannya kan sih? Iya, kedengaran. Baik Sat. Ini udah selesai azan. Kita lanjut Bu ya. Siap, Bu. Ustaz. Iya, Ustaz. Nih. Kita lanjut ke nahwu. Tadi nahwu bukan Ustaz? Iya, nahwunya baru satu judul lagi. Iya.
Nah, kita akan mempelajari tentang yaitu apa? Alamatul ism, ya. Apa itu alamatul ism? Alamatul ism itu adalah ciri-ciri ya ataupun tanda-tanda sebuah ism, ya. Yang mana di situ hanya terdapat pada ism dan tidak terdapat pada fi'lun, ya, tidak terdapat pada fi'lun. Ya, Ibu bisa membedakan ya antara fi'il dan ism, bisa membedakan? Bu? Ibu Zerlita? Ya, Ustaz. Bisa membedakan antara fi'il dan ism? Fi'il. Fi'il kata kerja, Ustaz. Ya, kalau ism? Ism apa ya? Ism itu ya lebih ke kosakata ya, kosakata benda, orang, hewan gitu ya. Iya. Jadi kosakata itu namanya ism, ya kosakata biasa. Ya, di samping ism, di samping kosakata biasa juga nama orang, ya. Habis itu kayak haza juga ism juga, ya. Nah, seperti itu ya. Yes. Nah, kalau fi'il ya kata kerja terdiri dari ada fi'ilul madi, fi'ilul mudhari, gitu kan. Nah, ini adalah ciri-ciri ataupun tanda-tanda ism yang tidak terdapat pada fi'lun, ya. Nah, apa aja itu? Yang pertama adalah al-jar. Jadi kalau ism itu bisa dijarkan, ya. Apa itu jar? Ya, dijarkan, yaitu entah itu dia didahului oleh huruf jar ataupun pada harokat akhirnya berupa kasroh, ya. Itu ya. Yes. Bisa tidak untuk kata kerja berharokat kasroh? Bisa gak? Untuk kata kerja berharokat kasroh bisa tidak? Pada ujungnya? Tidak bisa. Ya. Misalnya yak tubuh, bisa nggak yak tubi? Maksudnya langsung kasroh gitu, bisa nggak? Tidak bisa. Ya, bisanya yak tubuh berharokat doma, terus habis itu berharokat fathah, yak tuba itu bisa. Habis itu berharokat sukun bisa yaktub, tapi berharokat jar atau berharokat kasroh tidak bisa. Jadi kasroh itu hanya terdapat pada apa? Pada isim saja. Nah, selanjutnya atanwin. Ya, apa itu atanwin? Ya, tanwin itu seperti domatain, fathatain, kasrotain. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi untuk domatain, fathatain, kasrotain itu hanya terdapat pada isim saja. Ya, apakah ada tanwin ataupun domatain, kasrotain dan fathatain pada fi'il? Ada tidak? Ada tidak? Tidak, Ustaz. Tidak ada. Selanjutnya an-nida. Apa itu an-nida? Kata panggilan. Ya, kalau misalnya dalam bahasa Indonesianya itu lebih mengerucut kepada wahai, ya. Wahai gitu ya. Wahai orang-orang gitu kan. Nah, wahainya itu adalah anida. Ya, nah anida ini hanya bisa dihubungkan dengan isem, ya, wahai orang-orang yang beriman gitu kan. Wahai Amirul Mukminin, wahai para pemimpin. Tapi bisa nggak anida itu bisa dihubungkan dengan fi'il? Bisa nggak? Wahai menulis, bisa nggak, Bu? Tidak bisa ya. Kelihatannya lucu kan ya? Kalau wahai menulis, wahai duduk. Ya, nggak bisa ya. Nah, habis itu adalah tanda-tanda isim selanjutnya itu adalah duhulu alif lam
alaihi, yaitu untuk isam itu bisa dimasukkan alif lam. Nah, gitu ya. Nah, bisa dimasukkan alif lam. Kalau misalnya fi'al bisa nggak dimasukkan alif lam? Misalnya al-yaktubu, al-yagsilu. Bisa nggak? Tidak. Tidak. Nah, jadi alif lam itu khusus untuk fi'lun saja. Mar'un jadi al-mar'u. Maktabun menjadi al-maktabu. Habis itu sundukun menjadi as-sunduku. Ya, kursiyun menjadi al-kursiyu. Ya kan? Yes. Habis itu al-isnadu ilaihi bi an yakuna fa'ilan. Nah, jadi kalau misalnya isam itu bisa menjadi fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il itu artinya adalah yang melakukan ataupun subjek ya, subjek. Contohnya taqaddama ilaihi wafdu ahlil Hijaz ya. Maka menghampiri padanya itu kunjungan dari ahlul Hijaz. Nah, contoh lainnya misalnya ini ya. Misalnya apa? Misalnya nama hewan. Apa nama hewan? Misalnya kucing ya, al-kittu. Kucing sedang minum air ya. Al-kittu ya'kulu yashrobu al-ma'a. Nah, al-kitu, nah karena misalnya kitu ini dia fa'il, karena kitu ini berupa ism, maka dia bisa menjadi fa'il, ya pelaku dalam hal apa ini? Meminum air. Tapi kalau kata kerja bisa jadi pelaku enggak? Tidak bisa. Misalnya meminum sedang berdiri di atas air. Bisa tidak? Meminum sedang berdiri ya, tidak bisa ya, kan dua-duanya kata kerja. Dan juga bisa menjadi mubtada ya. Kalau isam, apa itu mubtada? Artinya mubtada itu adalah setiap isem yang berada di awal kalimat. Nah, itu namanya mubtada ya. Artinya adalah setiap isem yang berada di awal kalimat. Nah, itu namanya mubtada. Ya. Kayak gitu. Contohnya nahnu wafdut tahniati. Kami adalah pengunjung tahniah itu kayak pesta ya. Tahniah. Ucapan selamat. Tahniah. Ya, tahniah. Kami merupakan kami pengunjung pengucap selamat. Ya gitulah ya. Pokoknya kami yang turut mengunjungi untuk mengucapkan selamat. Nah, gitu ya. Nah, wafdu itu mubtada ya. Khobarnya mana? Iya. Ya, wafdu tahniah. Baik. Baik, ini misalnya contohnya lagi, misalnya mubtada dan khobar ya. Mubtadanya yaitu misalnya apa? Al-jundu
Al-jundu itu apa? Tentara. Al-jundu yahrubu, memerangi, seorang tentara memerangi orang jahat, ya. Al-jundu yahrubu al-mujrima, ya. Nah, al-jundu, nah di sini kan dia isem ya, tentara itu kan isem kan ya Bu ya. Nah, karena isemnya itu di awal kalimat, maka dia dinamakan mubtada. Ya, tapi mubtada ini diisyaratkan apa? Harus ma'rifah, ya, gak boleh nakiro, ya. Ya gitu. Yahrubu al-mujrima ini adalah khobar. Khobarnya itu berupa apa? Kata kerja. Ya. Baik, gitu ya, Bu. Jadi apakah kata kerja ini bisa menjadi mubtada? Tidak bisa, karena mubtada itu dikhususkan untuk isem saja, ya, hanya untuk isem saja, ya, gitu ya. Kalaupun misalnya kata kerja itu bukan menjadi mubtada tapi bisa menjadi khobar, ya. Itu Bu ya. Yes. Baik, ini kita foto. Ini lagi rame-ramenya ya Bu ya, apa berita Pondok Az-Zaitun. Mengerikan ya. Iya. Pondok Az-Zaitun mengerikan sekali. Apa pimpinannya keras kepala dalam menyesatkan. Ini yang terbaru ini Bu. Al-Quran diklaim sebagai karangannya Nabi Muhammad, bukan dari Allah. Parah sekali ya. Iya. Kesian santrinya Ustaz ya. Ya, kasihan santrinya kalau jadi sesat juga. Ya, nggak boleh masukin ke pondok sana, nggak boleh. Masuk pondok sana hukumnya jadi haram Bu. Karena ajarannya sesat. Kayak perempuan khutbah Jumat gitu. Iya, bikin rekayasa sendiri Ustaz ya. Iya. Sesuai tuntunan. Nggak sesuai dalil Quran, hadis, dan ulama. Baik Bu, selanjutnya kita akan mempelajari pada sorof ini yaitu tentang apa? Tentang masdorul af'al as-sulasiyah. Yaitu adalah masdar-masdar pada dari kata kerja sulasi. Apa itu sulasi? Sulasi itu adalah kata kerja yang terdiri dari tiga huruf, ya, itu sulasi. Bentar ya. Nah, ini lumayan sulit Bu ya kalau ini. Baik, masdorul af'al as-sulasiyah. Apa itu masdar? Masdar itu adalah isem makna yang menunjukkan pada suatu perbuatan atau kejadian, ya, yang tidak terkait dengan waktu. Mujarrad minaz zaman. Ya, contohnya misalnya ini Bu.
contohnya masdar ya, contohnya yaitu adalah, nah, bekerja itu bahasa Arabnya mengerjakan Bu ya. Mengerjakan bahasa Arabnya itu adalah amila ya'malu. Ya, itu bahasa Arab daripada mengerjakan ataupun bekerja. Nah, bahasa Arabnya pekerjaan apa? Amalun. Iya. Nah, gitu ya. Iya. Kalau kata kerjanya itu adalah amila ya'malu, ya. Nah, untuk pekerjaannya ya itu adalah amalun. Beda tidak Bu antara pekerjaan dengan mengerjakan? Beda. Beda ya, yang satu kata kerja, yang satu isem ya, tapi ismunya ismul masdar. Ismul masdar itu lebih ke nama makna ya, secara maknanya kayak gitu ya. Nah, misalnya contohnya ini nih, zaro'a ya. Zaro'a itu artinya ini bertani, bisa bertani ya, atau menanam bisa, bertani bisa. Bertani. Nah, zaro'a itu artinya bertani. Ziro'ah artinya adalah pertanian. Nah, beda tidak antara bertani dengan pertanian? Beda. Nah, itu ya. Bisa difahami, Bu? Bisa, Ustaz. Nah, itu perbedaan antara fi'lun dengan masdar ya. Nah, masodirul af'al as-sulasiyah. Nah, untuk masdar-masdar kata kerja yang terdiri dari 3 huruf, wahia tu'rafu bisama, ada yang diketahui melalui pendengaran. Apa itu pendengaran maksudnya? Jadi benar-benar harus dihafal ya, tidak sesuai dengan, maksudnya tidak ada kaidahnya kalau misalnya bisama. Nah, waruju ya, dan juga bagaimana kita merujuk kepada buku-buku bahasa ataupun kamus, kutubil lughah wal ma'ajim. Ma'ajim itu adalah jamak dari mu'jam. Ma'ajim ya, mu'jam itu artinya kamus ya. Berarti kalau ma'ajim kamus. Nah, tetapi di sini ada beberapa masdar-masdar ya dari fi'il sulasi ini yang diwazankan dengan wazan-wazan tertentu ya, dengan wazan-wazan tertentu ya, secara mayoritasnya. Nah, contohnya ala wazni fi'alah. Yang pertama itu dengan pola fi'alatun ya, yaitu adalah minal fi'li as-sulasi, dari kata kerja sulasi yang terdiri 3 huruf yang menunjukkan adalah alal mihnati wal maharoti, yang menunjukkan pada apa? Profesi dan keterampilan ya, profesi ya. Contohnya apa? Zaro'a, ziro'atun ya, bertani dan pertanian ya. Nah, zaro'a itu adalah bertani ya, ziro'ah pertanian. Ini maksudnya dalam profesi ya kan Bu ya, profesi ya. Ya, zaro'ah yang bertani Ustaz ya. Ya, zaro'ah itu yang sedang bertani, yang telah bertani ya, yang melakukan bertaninya ya. Jadi kita melakukan bertani itu zaro'a yazro'u ya. Misalnya saya telah bertani, berarti zaro'tu ya, kamu telah bertani. Zaro'ta, kalau zaro'a saja dia telah bertani. Ziro'ah itu pertanian itu ya. Masdarnya adalah ziro'ah ya. Zaro'ah itu kata kerja. Tapi kalau udah ziro'ah, dia menjadi apa? Menjadi isem ya. Tapi isemnya apa? Ismul makna ya. Ismul makna ya. Ismul makna itu adalah masdar
Nah, selanjutnya ada kataba kitabah. Ya, kataba itu menulis, tapi kalau kitabatun artinya tulisan. Ya. Terus ini yang berkaitan dengan apa? Profesi dan keterampilan. Selanjutnya ala wazni fa'lan. Ya, ini fa'lan ya. Kalau misalnya ala wazni fa'lan itu biasanya adal ala harokatin wa itirobin, yaitu mengerucut pada apa? Menunjukkan pada yang bergerak ataupun itirob. Itirob itu yang bersifat mengguncang, ya, mengguncang Bu ya. Kayak contohnya fado, fayadonu, ya, fayadonun. Nah, ini fado fayadonun itu artinya banjir, ya. Kalau banjirnya berupa kata kerja, misalnya fadots Madinatu Jakarta fi hadza syahr. Jadi kota Jakarta telah banjir ya pada bulan ini. Nah, itu kalau misalnya kata kerjanya, tapi kalau misalnya isemnya ya itu adalah fayadon. Ya. Misalnya waqa'a fi Madinati Jakarta al-fayadonu. Nah, gitu ya. Al-fayadonu fi hadza syahr. Ya, jadi telah terjadi di kota Jakarta itu adalah sebuah banjir pada bulan ini, ya. Terus rojafa, rojafa itu artinya apa? Fado banjir, rojafa. Rojafa itu artinya adalah ya gempa Bu ya. Artinya gempa, rojafan ya, gempa. Nah, emang ini terkadang harus ini Bu ya, menggunakan hafalan juga. Banjir sama gempa. Jadi fayadon itu artinya banjir. Kalau rojafa dan rojafan itu artinya gempa. Baik, ini udah saya foto ya. Nah, selanjutnya itu ala wazni fa'lun. Fa'lun ini apa? Yaitu adalah masdar yang diambil dari kata kerja sulasi muta'addi. Apa itu muta'addi? Ya, ada lazim, ada muta'addi. Muta'addi itu adalah yang memerlukan maf'ulun bih. Ya, yang memerlukan apa? Maf'ulun bi, fa'lun. Ya, contohnya doroba, memukul. Kalau misalnya memukul, memerlukan objek nggak dalam hal memukul? Bu? Misalnya saya memukul kursi. Bisa nggak kalau misalnya apa namanya? Tidak pakai objek. Kalau misalnya saya memukul saja ya kan, saya memukul, pasti orang mungkin masih bertanya bukan ya? Emang kamu memukul apa ya kan? Maka diperlukan untuk apa adanya maf'ulun bihnya. Saya memukul apa? Kamu memukul apa? Saya memukul kursi ya kan? Nah, itu ya. Muta'addi. Nah, kalau muta'addi itu biasanya masdarnya berbentuk fa'lun. Contohnya doroba, dorbun. Ya, misalnya akala, makan. Makan kan perlu maf'ulun bih, Bu ya.
saya makan. Makan apa kamu gitu kan? Makan roti. Nah, makanya akala makan itu masdarnya aklun. Ya, bentuknya fa'lun. Itu Bu ya. Terus contoh lainnya fahima, fahmun. Ya, apa itu fahima? Memahami. Ya, makanya misalnya kamu memahami pelajaran. Kalau misalnya kamu memahami, nah pasti orang masih bertanya kan, kamu memahami apa? Saya memahami pelajaran. Ya, fahmun. Nah, gitu Bu ya. Baik. Selanjutnya, misalnya membuka, saya membuka pintu. Nah, membuka itu kan dia harus membutuhkan objek. Misalnya saya membuka, pasti orang masih bertanya, kamu membuka apa? Saya membuka pintu. Makanya masdar daripada membuka fataha itu adalah fathun, ya kan? Fataha. Ini ya. Baik. Selanjutnya itu ada pola ataupun wazan yang berbentuk fu'ulun. Ya. Apa itu fu'ulun? Fu'ulun itu adalah dari fi'il lazim ya. Min fa'ala al-lazim as-sohi al-ain. Ya, ini jadi ada berapa nih? Ada 4 kategori. Ada 3 ya. Dari kosakata yang berbentuk fa'ala, harokatnya, terus dia lazim. Lazim itu apa? Yang tidak memerlukan maf'ulun bih. Ya, yang tidak memerlukan objek. Ya, al-lazim as-sohi al-ain. Nah, udah lazim, terus untuk bagian ainnya itu dia sohih. Ya, contohnya jalasa. Nah, jadi julusun ya. Kita lihat di sini jalasa itu dia pertama fa'ala. Habis itu dia al-lazim, ya kan ya. Saya duduk. Orang-orang udah paham belum? Misalnya saya duduk. Sudah. Perlu objek nggak? Tidak. Tidak ya. Nah, habis itu sohihul ain. Apa itu sohihul ain? Yang mana huruf tengahnya yaitu bukan bukan harfu illah huruf tengahnya. Ya, maka yang seperti ini jika memenuhi 3 syarat ini itu dia biasanya untuk wazan masdarnya berupa julusun ya, berupa fu'ulun. Ya. Contoh lainnya yaitu adalah nahado ya. Nahado itu artinya bangkit ya. Nuhudun itu adalah kebangkitan ya. Ya, saya telah bangkit. Nah, itu kan ini ya, tidak memerlukan objek ya kan ya. Saya telah bangkit. Kalaupun misalnya kamu bangkit dari apa? Saya bangkit dari keterpurukan. Nah, itu kan ada ini ya, ada kata hubungnya yaitu dari ya, tidak langsung ke objek, tidak langsung ke objeknya ya. Kayak gitu. Dari sih bangkit. Nuhudun. Nah, selanjutnya yang terakhir ya, itu ala wazni fa'alun ya. Itu adalah min fa'ila Allah al-lazim, dari kata kerja yang membentuk pola fa'ila. Ya, kata kerja yang berbentuk pola fa'ila yaitu dengan lazim ya. Dengan lazim. Apa itu lazim? Yang tidak memerlukan maf'ulun bi. Contohnya ta'iba. Ya, ta'iba itu artinya lelah. Ya, kalau misalnya kelelahan ya, itu ta'ibun, masdarnya ta'ibun. Ya. Terus marido, merasa sakit
ya, marido. Tapi kalau marodun tapi kalau untuk masdarnya adalah marodun, ya, masdarnya apa? Marodun. Ya, marodun itu berarti ya sakitnya ya, jenis sakitnya itu. Itu ya, sakit. Nah, masdar dari marido. Ya. Baik. Seperti itu, Bu ya. Jadi di sini kita mempelajari berapa bentuk, yaitu mempelajari 5 bentuk ya. 5 bentuk. Tadi yang pertama apa? Yang pertama? Ya, fi'alatun ya. Fi'alatun untuk pekerjaan yang mencakup apa? Keterampilan dan profesi. Contohnya zaro'a, ziro'atun ya. Terus menulis kataba, kitabatun. Itu keterampilan ya. Contohnya lagi keterampilan apa? Membaca, Bu. Membaca itu bahasa Arabnya qoro'a. Kalau misalnya masdar dari qoro'a itu kiro'atun. Kan membaca keterampilan ya. Habis itu yang bersifat selanjutnya berupa harokah wa ittirob, yaitu seperti halnya guncangan. Contohnya itu ala wazni fa'alanun ya, fado, faidonun, rojafanun ya. Fado itu banjir, rojafanun itu gempa. Ya kan? Nah, selanjutnya itu ala wazni fa'lun ya, doroba, dorbun itu dikhususkan untuk fi'lus sulasi muta'addi ya. Kayak gitu. Doroba, dorbun, fahima, fahmun. Terus fataha, fathun. Ya kan? Akala, aklun. Terus selanjutnya ala wazni fu'ulun, masdarnya berbentuk fu'ulun. Nah, ini biasanya itu terletak pada kosakata yang berbentuk pola ataupun wazan fa'ala dengan fi'lul lazim yang tidak memerlukan maf'ulun bih, tetapi di bagian tengahnya itu merupakan harfus sohih ataupun bukan harfu illah. Apa itu harfu illah? Alif, waw, dan ya. Jadi di tengahnya itu bukan alif, bukan waw, bukan ya. Ya, jalasa menjadi julusun, nahado menjadi nuhudun. Yang terakhir itu berwazankan fa'alun ya, dari kata yaitu diambil dari wazan fa'ila ya. Dia merupakan fi'il lazim. Contohnya ta'iba menjadi ta'abun ya, marido menjadi marodun ya, marodun. Baik, seperti itu aja Bu ya untuk hari ini. Ya, sama satu lagi jangan lupa untuk apa? Murojaah. Ya, untuk murojaah sama menghafal Kosakata. Menghafal kosakata kerja ya. Saya tanya Ustadz, jadi kapan kita menggunakan dan contohnya seperti apa? Kalau misalnya kita menggunakan masdar, ya, itu kan ya, dia polanya bermacam-macam. Iya, misalnya contohnya, dudukmu terlihat sangat sopan. Nah, kalau misalnya dudukmu, nah itu disambungkan dengan domir kan ya, kayak gitu kan, dudukmu. Nah, bisa nggak misalnya dudukmu, beda nggak antara dudukmu dengan kamu duduk, beda tidak?
Beda. Beda ya. Kamu Nah, duduk ketika beda. misalnya dudukmu, nah itu menggunakan masdar julusuka, nah, muta'addibun ya. Jadi kalau masdar ini bisa dijadikan mutada ya, kayak gitu. Dan juga bisa disambungkan dengan domir, yaitu domir mutasil ya. Domir mutasil yang mana pada dasarnya ketika isem disambungkan dengan domir mutasil ya, itu menjadi apa? Ya kalau di level 1 dulu domir kepemilikan Bu ya. Misalnya kita buka ya. Ya kan buku kamu, ya kan bukunya kamu. Terus sundu kuka ya kan lemarinya kamu. Nah, itu bisa juga diperlakukan pada masdar ya. Julu suka duduknya kamu ya. Fahmuka kefahamannya kamu. Kayak gitu. Ya, dorbuka pukulannya kamu ya. Nah, itu apa namanya? Jadi ketika kita membutuhkan yaitu di mana kosakata kerja itu menjadi sebuah isem ya. Misalnya contohnya lagi misalnya saya sangat bersungguh-sungguh dalam apa? Dalam apa? Misalnya saya bersungguh-sungguh dalam mencari kosakata ya. Mencari itu bahasa Arabnya bahasa ya bahasu, yaitu kosakata kerjanya ya kan bahasa ya bahasu ya kan. Nah, ketika misalnya tadi saya bersungguh-sungguh dalam mencari kosakata. Nah, misalnya ini Indonesianya dulu ya. Nah, di sini saya bersungguh-sungguh dalam mencari kosakata. Ya, bisa nggak ini mencari nih? Bisa nggak mencari ini dia dalam bentuk fi'lun kalau sebelumnya itu ada dalam, sebelumnya ada harfu jar. Bisa tidak? Bisa nggak Bu? Apa dalam bentuk fi'il bahasa ya bahasu di sebelumnya itu ada harfu jar. Bisa nggak? Tidak bisa. Maka harus diubah menjadi apa dulu supaya bisa? Diubah menjadi isem. Isem. Nah, isem dari kosakata kerja namanya Isem masdar. Nah, betul ismul masdar ya. Maka bahasa Arabnya bagaimana? Ana saya bersungguh-sungguh ajtahidu dalam mencari bahsi. Nah, bukan bahasa ya bahasu lagi tapi bahsi. Nah, itu masdarnya fi bahsi al-mufrodat ya. Nah, gini Bu ya. Jadi kapan kita membutuhkan masdar itu ketika kita ingin apa? Ketika dalam keadaan yang mana kata kerja itu harus berubah menjadi isem ya, yaitu ketika kapan? Contohnya ketika apa kita ingin menjadikannya sebagai mutada ya kan ya atau ingin menjadikannya sebagai fa'il, maka nggak bisa kosakata kerja jadi mutada atau fa'il, maka harus diubah menjadi isem masdar dulu supaya bisa ya kan. Lalu ketika dalam keadaan itu didahului oleh harfu jar tidak bisa setelahnya fi'il, nggak bisa setelahnya kosakata kerja, harus isem. Iya, Seperti itu Bu ya. Iya, Ustaz. Baik.
Misalnya contohnya ya, ini terakhir. Kamu apa ya? Kamu sangat misalnya gini, kamu pintar dalam memahami pelajaran, ya. Nah, maka bagaimana ini bahasa Arabnya? Kamu pintar, pintar itu mahirun, maka bahasa Arabnya apa? Anta mahirun. Nah, ini dalam apa bahasa Arabnya? Memahami apa bahasa Arabnya? Fi fahmi, ya. Bisa nggak fi fahima, Bu? Bisa tidak fi fahima? Nggak bisa. Nah, maka fi fahmi, ya, fi fahmi pelajaran ad-darsi. Nah, seperti itu, Bu, ya. Baik, bisa dipahami, Bu? Insyaallah. Baik, sudah ya, kita cukupkan. Ya, Ustaz. Baik, kita tutup. Ini saya foto dulu. Baik, saya sudah foto, Bu, ya. Ya, Ustaz. Sudah, Ustaz. Baik, ini saya tutup. Jangan lupa menghafal kosakatanya lagi, Bu, ya, biar banyak hafalannya. Ya, Ustaz. Insyaallah. Baik. Kita tutup. Apa namanya? Dengan membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qad istauda'naka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wala tunsina anhu ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Jasim. Baik, Bu. Izin pamit Ustaz. Ya, silakan.